Salam sejahtera buat kita penonton tayangan video ini. Di tayangan yang lalu saya ada paparkan tentang apa itu sita, apa itu lelang. Lalu kemudian saya ingin meneruskan pemaparan tentang bagaimana tahapan-tahapan lelang yang akan dikerjakan ketika seseorang atau badan hukum telah memenangkan satu perkara. Nah, di tayangan video yang lalu mungkin belum sempat teruraikan tentang ketika seseorang sudah dinyatakan bersalah dan harus membayar hutangnya, maka pihak si pemenang yang menang dalam gugatan itu biasanya menunggu apakah si debitur ini, orang yang berhutang ini, dengan sukarela akan mematuhi isi putusan. Jadi biasanya di dalam amar putusan itu kan dikatakan agar misalnya si tergugat atau si debitur ini untuk membayar sejumlah uang. Nah, tetapi pada umumnya tergugat atau si debitur pada umumnya tidak mau membayar dengan sukarela karena dia merasa ya dengan banyak alasan, bisa saja karena tidak punya uang, ya mungkin dia mengatakan itu utangnya dibesar-besarkan dan seterusnya. Nah, dalam kaitan itu maka biasanya si pemenang dalam gugatan akan menindaklanjuti kemenangan itu, maka dia harus datang kepada ketua pengadilan memohonkan agar keputusan dalam perkara nomor sekian-sekian itu dilaksanakan. Nah, karena itu sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap atau biasa disebut BHT. Nah, setelah kita ajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri, biasanya ketua pengadilan negeri mengirimkan surat namanya anmaning atau teguran. Jadi dikirimkan surat teguran kepada si termohon ini, si termohon eksekusi ini atau pihak yang punya utang ini dikirimkan surat teguran. Kalau surat teguran itu tidak diindahkan, artinya tidak digubris oleh si berhutang, maka biasanya tahapan selanjutnya adalah diletakkan sita eksekusi. Kalau misalnya di dalam perkara awal sita jaminan sudah diletakkan, berarti tidak perlu lagi diletakkan sita eksekusi karena biasanya dari sita jaminan itu otomatis dia menjadi sita eksekusi. Tetapi kalau di awal perkara berjalan sita belum diletakkan, maka untuk melakukan penjualan secara lelang maka harus dilakukan dulu namanya sita eksekusi. Kemudian setelah dilakukan sita eksekusi, maka ketua pengadilan negeri akan meminta kepada KPKNL untuk melaksanakan lelang penjualan di muka umum. Nah, akan tetapi selalu harus terjadi koordinasi antara pengadilan negeri dengan kantor lelang. Jadi biasanya ketika pengadilan negeri menyampaikan surat ke kantor lelang KPKNL, biasanya KPKNL akan mengatur waktunya karena memang mungkin ada banyak mungkin barang-barang yang akan mereka lelang juga, maka itu harus disesuaikan. Nah, singkat ceritanya, nanti KPKNL akan memberitahukan kepada pengadilan negeri tanggal akan dilaksanakannya pelelangan. Oleh karena itu dilakukan pengumuman. Jadi wajib dilakukan pengumuman di media. Jadi biasa ada ketentuannya itu. Nah, media yang beroplah berapa banyak satu hari, itu ada ketentuannya, nanti akan diumumkan di sana. Nah, biasanya 2 kali diumumkan bahwa barang yang sudah diletakkan sita itu akan dilakukan lelang. Jadi di dalam pengumuman lelang itu nanti
diaturlah persyaratan. Jadi minimal berapa panjar yang harus dibayar. Seperti itu ya. Lalu kemudian nanti mekanisme penawaran lelang itu seperti apa. Nah, akan tetapi ada satu pertanyaan mungkin yang muncul di kalangan masyarakat. Seandainya ketika di unmanning tadi si debitur ini, si berhutang ini tidak peduli, dia cuek, tidak mau tahu sampai akhirnya masuk kepada tahapan-tahapan akan dilelang. Gitu ya. Nah, seandainya katakanlah di detik-detik terakhir ini ketika akan dilakukan pelelangan, si berhutang tadi tiba-tiba menyatakan dia akan bersedia, akan menyanggupi untuk membayar hutang. Apakah lelang akan dilaksanakan? Tentu tidak, karena ada satu ketentuan yang mengatakan bahwa sampai lelang belum dilaksanakan, kalau ada niat baik untuk membayar hutang, tentu masih bisa. Hanya saja mungkin biaya-biaya yang harus dikeluarkan dari si berhutang tadi, dari si debitur tadi lebih besar karena telah ada biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses pelaksanaan lelang ini. Jadi memang semakin cepat kewajiban itu dilunasi, itu semakin baik. Akan tetapi di menit-menit terakhir pun, kalau si berhutang mengatakan bahwa dia akan membayar hutangnya agar barang jaminan atau tanah dan bangunan yang dia punya itu supaya tidak dilelang, itu bisa. Jadi itu bagi kita sedikit pencerahan supaya kita memahaminya. Terima kasih.